Selamat pagi adik-adik, shalom semuanya. Pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh bangun dengan kekuatan dan kesegaran yang baru. Pimpin kami Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, nats kita hari ini diambil dari Yeremia 31 ayat 21. Mari kita membacanya bersama-sama. Dirikanlah bagimu rambu-rambu jalan, pasanglah bagimu tanda-tanda jalan. Perhatikan baik-baik jalan raya, jalan yang telah kau tempuh. Kembalilah, hai anak darah Israel, kembalilah ke kota-kotamu ini. Amin. Adik-adik, hari ini tema kita adalah tentang rambu-rambu. Adik-adik, sebelumnya kakak punya satu cerita nih. Pada zaman dahulu kala di Jepang ada tradisi atau kebiasaan untuk membuang orang yang sudah tua, yang sudah renta dan sakit-sakitan. Kala itu adik-adik ada seorang pemuda yang mempunyai seorang ibu yang sudah sakit-sakitan dan sudah tua. Pemuda ini memikirkan bahwa suatu hari nanti ia akan membuang ibunya ke hutan agar tidak menjadi bebannya lagi. Nah, akhirnya adik-adik hari itu tiba. Pemuda itu akan membuang ibunya ke hutan. Dia lalu menggendong ibunya di pundaknya, lalu mereka mulai berjalan meninggalkan rumah. Mereka keluar dari rumah, keluar dari desa menuju ke hutan yang sangat dalam. Adik-adik, ibunya ini tahu loh kalau anaknya ini tidak pernah masuk ke dalam hutan, sehingga ia memikirkan, wah kalau nanti anaknya ini masuk ke dalam hutan, bagaimana caranya nanti ia akan bisa pulang lagi? Lalu adik-adik, si ibunya mencari akal gimana caranya memberi tanda-tanda, membuat tanda-tanda supaya anak ini tahu jalan pulang. Dia melihat sekelilingnya dan dia melihat ada ranting-ranting pohon di sekitarnya. Lalu dia mengambil ranting-ranting pohon itu, mematah-matahkannya dan menjatuhkannya di sepanjang jalan menuju ke hutan. Kemudian tibalah mereka di dalam hutan. Pemuda ini kemudian menurunkan ibunya dan dia lalu bergegas pulang. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Ia bingung, ia tidak tahu jalan pulang. Dia lalu memikirkan kemana ya arahnya tadi karena dia belum pernah masuk ke hutan itu. Lalu tiba-tiba dia melihat, oh di situ ada tumpukan ranting-ranting yang baru dipatahkan. Lalu dia mengikuti arah itu. Kemudian di sebelah sana, ada lagi tumpukan ranting-ranting yang dipatahkan. Dia akhirnya mengikuti tumpukan-tumpukan ranting yang dipatahkan itu sampai kemudian dia bisa berhasil pulang ke desanya. Nah, ketika dia sudah hampir rumah, ia baru tersadar, siapa ya yang menaruh tanda-tanda itu di jalan sehingga dia bisa pulang? Dia lalu berpikir tidak ada orang lain, hanya dia dan ibunya. Lalu dia tersadar betapa besar kasih ibunya yang dia buang tadi itu. Ternyata ibunya itulah yang mematahkan ranting itu supaya dia tahu jalan pulang. Akhirnya dia cepat-cepat kembali lagi ke dalam hutan dan menyusul ibunya. Adik-adik, rupanya penting sekali adik-adik ketika kita sedang berjalan menaruh suatu tanda yang menentukan arah dan tujuan kita. Yeremia hari ini di nats kita menceritakan tentang orang Israel yang kembali dari Babel menuju tanah kelahirannya. Orang-orang ini yang terlebih dahulu pulang ke tanah kelahiran, mereka di jalan menaruh tanda-tanda atau rambu-rambu yang terbuat dari batu supaya ketika orang lain ada yang mau pulang, mereka mudah menemukan jalan. Rambu-rambu ini dibuat untuk mengingatkan orang-orang Israel untuk menemukan jalan tentang pemeliharaan Allah dalam hidup mereka. Di sepanjang jalan ketika mereka pulang menuju ke tanah kelahiran, mereka mengingat ada tanda-tanda. Tanda-tanda apa adik-adik? Ketika mereka kelaparan, mereka mengingat tanda ada roti mana yang diberikan kepada mereka di padang gurun. Tanda pemeliharaan Tuhan. Kemudian kalau mereka menemukan jalan buntu, tidak ada harapan, mereka mengingat lagi ada tanda dari Tuhan. Ada tanda apa? Ada tanda bahwa laut telah terbelah dua yang membuka jalan bagi orang Israel. Dan masih banyak lagi rambu-rambu dan tanda-tanda
yang orang Israel ikuti yang mengingatkan mereka akan kasih Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini juga Tuhan mau menunjukkan kepada adik-adik rambu-rambu dan tanda-tanda yang menunjukkan kasih Tuhan dan pemeliharaannya. Ketika adik-adik pagi ini sarapan, siapa yang buat? Tentu mama yang buat. Adik-adik, mama adalah tanda dari Tuhan karena melalui mama, adik-adik dipelihara oleh kasih sayang Tuhan. Ketika adik-adik melihat papa bekerja, adik-adik tahu itu adalah tanda dari Tuhan bahwa Tuhan menyediakan hal-hal yang adik-adik butuhkan. Lalu, ketika adik-adik sekolah tambah pintar, itu adalah tanda dari Tuhan kalau adik-adik diberkati melalui guru-guru di sekolah. Ketika adik-adik punya teman yang banyak, teman-teman itu juga bisa menjadi tanda-tanda bahwa adik-adik selalu disertai dan tidak pernah kesepian. Nah, adik-adik, papa, mama, guru di sekolah, teman-teman, dan semua yang ada di sini selalu menjadi tanda-tanda, menjadi rambu-rambu bagi adik-adik untuk selalu bersyukur. Adik-adik bisa menikmati pemeliharaan Tuhan melalui orang-orang di sekitar kita. Nah, adik-adik, selamat melihat tanda-tanda kasih setia Tuhan dalam setiap perjumpaan adik-adik dengan semua orang di sekeliling kalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pagi ini. Kami bersyukur tanda kasih pemeliharaanmu selalu nyata dalam kehidupan kami. Pimpin kami hari ini Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. GKPS TV